this is that we export before. Yeah. Dirt. This is only 2%. So basically, what we ban is the nickel ore, Peter. Only that one. The nickel ore, yeah. So you can see in 2014, our export of the nickel product, yeah, including the ore, yeah, is only about 2.1 billion. So once we do the export ban, you know, all the investment started to come in. Wow. Especially during Yeah, the I've seen that number. Yeah. now it's about 33 billion. Last year. And then, Almost but 30 this billion. one, we allowed to export this one. The plan is, Peter, we only export ban on this one. But the first derivative of the product, the second is free. It's free. Selamat pagi, semangat Indonesia, luar biasa Indonesia. Pagi ini respon akan membold apa yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, ompong yang makin hari makin produktif ini, di usia yang sudah kita anggap sebagai sesepuh, tapi luar biasa bantuannya terhadap Republik ini. Gitu. Saya anggap Pak Luhut adalah menteri Pak Jokowi yang makin tua makin berminyak ini Pak Luhut gitu ya. Jadi produktivitasnya, efisiensinya, ditugasi apa saja oleh Pak Jokowi itu selalu diselesaikan dengan baik. Ini satu-satunya menteri yang saya anggap memang sangat membantu Pak Jokowi. Nah, kalau kita komentar dari 34 menteri kalau tidak salah ya, cuma ada beberapa yang selalu kita lihat moncer kerjanya. Pak Luhut, Bu Sri Mulyani, Bu Retno, siapa lagi? Pak Menkes, yang lain-lain light saja gitu. Bukan tidak bekerja, tapi tidak kelihatan gitu. Mungkin nanti ya, tapi ya waktunya sudah tidak lama lagi, tinggal 1 tahun. Jadi mau diapa-apain juga kan agak memaksakan diri juga tidak bisa, karena tapi kita tahu karena memang menteri-menteri juga ada menteri negosiasi karena ini menyangkut ranah politik, jadi mau tidak mau juga terpaksa diterima atau ditempatkan dengan sangat terpaksa oleh Pak Jokowi. Tapi anyway, kita akan bahas tentang apa yang diberitakan Pak Luhut baru ketemu dengan wartawan senior dari New York Times, yaitu Peter Goldman. Ini dalam wawancara santainya itu Peter sengaja datang mewawancarai, mau minta informasi tentang apa sih hilirisasi tentang mineral Indonesia itu. Jadi begitu lugasnya Pak Luhut menyampaikan, karena memang semua Pak Luhut yang menangani itu gitu. Dari isu TKA segala macam, dari gangguan-gangguan di dalam negeri pun kita pernah dapat gangguan dari orang-orang yang harusnya kita anggap lebih bermoral, tapi kan sempat ganggu juga. Pernah ingat ada kebakaran di Morowali di pabrik smelter, terus seminggu kemudian ada yang ngomong itu harus dikelola oleh BUMD dan sebagainya. Kita tahu ujungnya kemana. Karena ini salah satu pengusaha kemaruk dan kotor di Indonesia. Tapi kita tidak usah bahas itu, karena memang kalau orang jorok itu memang nggak bisa dicuci lagi gitu. Kita tunggu aja kapan selesainya dia gitu. Hilirisasi ini menurut Pak Luhut, dampak atau efek multi efeknya itu kemana-mana. Sehingga kalau dikaitkan dengan ekonomi Indonesia, karena di Sulawesi Tenggara sendiri sudah tumbuh ekonominya 2022 kalau menurut Pak Jokowi itu sampai dengan 27%, jadi tertinggi di dunia. Nah, kalau dilihat dampak yang lain, apakah itu langsung atau tidak, selama Pak Jokowi memimpin, ini inflasi kita rata-rata itu di bawah 4%. Jadi kalau inflasi adalah salah satu instrumen yang membuat negara ini bisa kolab kalau tidak terkontrol. Makanya begitu ketatnya catatan atau strategi untuk menahan inflasi itu. Gitu. Kita tahu negara-negara yang bisa bangkrut karena inflasinya tinggi, seperti Sri Lanka, itu bangkrut juga. Terus dulu Venezuela, kalau tidak salah negara kaya minyak, tiba-tiba inflasinya bisa 5.000%.
Sekarang Turki juga masih tinggi, masih di bawah 100, tapi juga terengah-engah gitu. Nah, kita 4% ini luar biasa. Luar biasanya apa? Kita bisa merasakan bahkan harga-harga pokok bahan pangan saja sekarang ini juga relatif stabil. Kalau dulu itu mau bulan Ramadan, mungkin mau puasa, mau Idul Fitri, itu harga cabai beras saja nggak kebayang lonjakannya seperti jet poster seperti itu. Sekarang ini kan relatif aman gitu. Jadi ini cerminan dari apa yang dikatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin pro rakyat yang bekerja untuk rakyat. Jadi kalau beliau sekarang tiap hari turun ke lapangan, tiap hari melakukan cek pasar, jalan dan sebagainya, itu bukan pencitraan. Itu memang begitulah seharusnya yang dikerjakan oleh pemimpin gitu. Habis dari situ disimpulkan, kemudian dibuat strategi apa yang harus dilakukan. Nah, ini tidak gampang karena ini selain selain niat, ya memang ada tanggung jawab gitu. Jadi ini yang kita katakan ke depan ini tidak gampang mencari penerus itu. Ya sudah, kalau dia diteruskan oleh orang yang berjiwa kolonial, orang-orang yang berlatar belakang nggak pernah susah, nggak pernah kena lumpur, memang agak repot. Makanya nanti kita singgung masalah Pak Ganjar, kenapa dia harus menjadi pilihan penerus Pak Jokowi, karena memang gesturnya sama, latar belakangnya mirip gitu. Sehingga kalau ini yang meneruskan tidak sulit apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi gitu ya. Hilirisasi ini juga dijawab Pak Luhut bahwa hasilnya nanti itu juga akan mempermudah Amerika dan sekutunya atau negara-negara Barat untuk bisa mengakses bahan baku nikel, lithium. Karena Indonesia salah satu yang bisa menerapkan teknologi yang mengolah nikel dengan kadar rendah. Nikelnya kita itu paling tinggi kalau tidak salah itu adalah 2,2% kalau tidak salah saya, sampai di 1,6% itu bisa dikelola gitu. Jadi hasil dari situ itu akan merambah dunia. Jadi bukan untuk kita saja gitu. Memang kalau satu industri yang menghasilkan produk itu memang kita bisa makan sendiri kan, tidak. Dunia ini kan dimiliki bersama gitu. Cuma karena kebiasaan Amerika yang dari dulu memang selalu menjajah dengan cara tidak langsung, Arab Saudi, bukan Arab Saudi, Jazirah Arab saya dipecah menjadi 17 negara, itu kan kontribusi mereka, Afghanistan, Pakistan dan sebagainya itu. Nah, era itu sudah habis lah. Jadi Amerika tidak boleh pongah gitu, karena sekarang ada teknologi yang dikerjakan oleh China yang melebihi Amerika gitu. Jadi tidak lagi. Jadi keseimbangan dunia ini sudah mulai kelihatan, tidak boleh timpang gitu. Karena kalau dulu kan memang semuanya dikuasai Amerika gitu. Jadi sehingga dia yang mengontrol. Karena alat tukar saja uang kita harus beli dolar dan sebagainya. Sekarang setelah ada BRICS, ada lain-lain yang dilakukan terobosan oleh Pak Jokowi juga terhadap ASEAN, itu akan melunturkan dominasi dolar dan ketergantungan negara-negara terhadap mata uang US itu. Nah, ini harus mereka sadari karena mereka tidak boleh pongah seperti dulu lagi itu ya. Berita ini karena Peter Goodman ini adalah wartawan senior, itu tidak sembarangan gitu. Makanya nanti harapannya begitu dia beritakan di New York Times itu akan dibaca orang-orang yang selama ini kita anggap buta tuli, karena memang mereka tidak mau mencari tahu apa yang terjadi di belahan dunia, khususnya ASEAN yang sekarang sedang bergerak menuju negara maju itu, khususnya Indonesia, karena Pak Jokowi sudah canangkan 2045 Indonesia menjadi negara maju. Sekarang negara berkembang dan berkembang beneran gitu, artinya ada growth gitu. Kalau pernah disampaikan Pak Jokowi tentang Amerika Latin, itu sejak tahun 70 sudah menjadi negara berkembang, tapi hasilnya ya tidak masuk ke negara maju karena dia cuma berkembang saja. Berkembangnya akhirnya kan kembang kempis. Jadi Amerika Latin menjadi American least, jadi Amerika yang terbelakang gitu. Jadi karena tidak dikasih kesempatan sebenarnya itu taktik atau
strategi Amerika untuk membonsai mereka. Gitu. Nah, kita tidak mau. Khususnya Pak Jokowi, kehadiran beliau ini yang disampaikan Pak Luhut sudah memberi tauladan seorang pemimpin yang luar biasa sepanjang sejarah Indonesia. Jadi ini adalah tahun emas kita bersama Pak Jokowi. Jangan sampai apa yang dipondasikan oleh beliau ini tidak terawat dan tidak bisa diteruskan ke depan. Itu akan membuat kita hancur-hancuran lagi gitu, seperti apa yang kita pernah rasakan 30-40 tahun yang lalu gitu. Nah, berita-berita ini sebenarnya seharusnya juga di dalam negeri ini diberitakan secara terus-menerus, karena kemajuan negeri ini adalah kemajuan bangsa ini juga gitu. Tapi belakangan ini kan memang ada beberapa media kita terkontaminasi gitu. Sejak Pak Jokowi masuk dan ada beberapa pihak yang kalah itu merasa sakit hati, tidak pernah move on gitu. Jadi ASI itu kan pernah TV One juga ILC yang dikomandani Pak Karni Ilyas itu juga kan agak miring-miring saja dulu. Tiap hari atau tiap sebulan sekali ada kumpul-kumpul orang yang kita rasakan sebenarnya tidak berbobot untuk bicara apapun gitu. Itu memframing seolah-olah menjadi oposisi pemerintah, tapi sebenarnya merusak tatanan sosial kita secara keseluruhan. Karena itu media memang. Nah, nasib kita memang media-media di Indonesia ini kan dipegang oleh orang-orang yang ikut bercengkrama di dalam politik Indonesia. Seperti TV One itu punyanya Pak Abu Rizal juga di Golkar gitu. Sekarang Pak Surya Paloh, siapa lagi gitu, Trans itu juga ada bau-baunya juga di dalam, walaupun samar-samar, malu-malu, tapi sebenarnya ada gitu kan. Nah, Metro TV yang disayangkan belakangan ini juga agak sedikit lari dari integritas jurnalistik Indonesia karena beritanya sudah mulai tidak objektif gitu. Nah, kemarin juga kan agak lucu soal berita-berita apelnya Nasdem diberikan 250.000 orang, 200.000 orang. Wong GBK ya isinya 77.000 gitu kan. Itu kan pembohongan publik sebenarnya. Harusnya tidak boleh seperti itu. Cuma karena itu pesanan mungkin atau di framing karena yang punya Metro kan Pak Surya Paloh itu jadi penjilatan itu menjadi merusakkan isi jurnalistik itu sendiri gitu. Jadi sekarang kan sudah di seputaran saya saja ada beberapa kawan itu contoh nyata sudah malas nonton Metro TV gitu. Padahal saya dulu juga pencintanya gitu. Sekarang ngelihatnya udah mual saya gitu karena cara ngomongnya, cara menyampaikannya semuanya sudah menghantam pemerintah yang tidak objektif gitu. Semoga ini bisa disudahi karena tahun ini adalah tahun politik yang menentukan Indonesia ke depan itu mau jadi apa gitu. Jadi tidak usah pakai bohong-bohongan, diberitakan aja secara profesional lah gitu kan. Pemain politik di kelas atas ini kan sudah tua-tua, sudah punya pengalaman, sudah kaya raya. Ngapain sih buat fitnah gitu kan? Fitnah, hoax itu buat apa? Jadi kalau ada anak-anak buahnya atau orang-orangnya yang sengaja ke sana, ya dihalangi gitu. Seperti Pak Ganjar sudah pesan jangan buat hoax, jangan buat fitnah. Lakukan saja sesuai dengan kaidah-kaidah batasan-batasan kampanye yang sudah digariskan itu. Ya kan kalau memang bobotnya ada kan dipilih gitu ya. Jadi nggak usah apalah yang buruk ditutup-tutupi. Nggak bisa karena sekarang ini kita sudah diuntungkan oleh media sosial ini. Kalau nggak ada media sosial, entah nggak jadi apa, kita nggak tahu Indonesia ini sudah. Karena framingnya dikuasai oleh media yang dimiliki oleh politikus dengan niat-niat yang quote and quote kurang baik gitu. Jadi kadang-kadang cuma pura-pura aja bicara bangsa Indonesia, bicara rakyat miskin gitu. Padahal mereka sendiri yang memiskinkan itu gitu, untuk kekayaan mereka sendiri. Gitu. Semoga ini bisa tergerus ke depannya ya. Jadi Peter Gottman itu sempat terkesima dari informasi yang disampaikan Pak Luhut itu, ya. Jadi informasi-informasi ini harusnya memang harus diluruskan semuanya ya. Karena yang harus di blow up adalah karya besar Pak Jokowi, baik untuk di dalam negeri, apalagi untuk keluar negeri. Karena kerjaan ini kan bukan untuk Pak Jokowi, kerjaan ini adalah untuk outputnya itu untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau Anda yang berkecimpung di politik atau sebagai politikus itu nggak usah berbohong.
nggak ada gunanya gitu. Buat apa kebohongan dibawa menjadi menjadi nutrisi hati Anda sebagai politikus gitu. Seharusnya hati Anda diisi oleh nutrisi yang baik sehingga nanti matinya husnul khotimah itu. Saya selalu pesankan soal kematian karena semuanya kita akan mati menuju alam keabadian. Jadi bekalnya itu harus baik gitu. Jangan jadi orang politik karena itu nggak bisa jadi orang politik yang busuk. Itu nanti kebawa juga busuknya sampai di catatan Lauh Mahfuz sana. Jadi itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Luhut, kepada menteri-menteri Pak Jokowi yang selalu bekerja dengan luar biasa siang malam ini gitu. Kita baru saja menuai hasil baik dari Menkes tentang undang-undang kesehatan. Semoga yang lain bisa menyusul gitu. Termasuk Mentan Menteri Pertanian ini kemana kemarin? Setelah diajak diskusi KPK terus nggak kedengaran suaranya, sedang membangun bibit padi yang bisa dipanen dalam kurun waktu cepat dan ditanam 1 kali untuk 4 tahun yang seperti China sekarang lakukan. Itu harusnya terobosannya seperti itu. Ya, jadi terima kasih. Sementara begitu obrolan kita hari ini dari Respon, semoga kita terus mendapat informasi yang positif untuk kita sampaikan sebagai berita yang bisa membangun kita. Semangat untuk Indonesia, sehat untuk Indonesia, untuk bangsa kita yang akan menuju bangsa besar di tahun keemasan tahun 2045. Terima kasih sekali lagi. See you.